Halo, selamat malam semuanya. Ya, jadi kembali lagi di malam hari Senin ini dengan saya. Bagi kalian yang belum kenal, perkenalan dulu ya. Saya Niko dari tim NS. Jadi di sini saya akan memandu dan juga akan membantu untuk menjelaskan terkait webinar malam hari ini. Yang tentunya kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan ketika pro floating. Dan nggak hanya itu juga, nanti akan dibahas juga mengenai optimasi, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan optimasi. Oke, malam hari ini saya tidak sendiri, nanti ditemani juga dengan Bos Narko, yang setelah ini nanti akan join, serta khusus untuk malam hari ini akan ada banyak promo nantinya. Jadi tonton terus webinarnya, jangan sampai terlewat, jadi sampai akhir ya. Nanti Bos Narko juga akan ikut sharing apa yang harus dilakukan ketika terjadi floating. Oke, nanti kita mulai jam 7:05 ya. Agak beda 2 menit dari yang webinar sebelumnya. Sambil kita tunggu yang lain untuk join. Saya konfirmasi dulu, ini suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Oke, siap. Dari Bos Ibito, jelas. Oke, jelas ya. Nah, Bos Ibit udah lama nggak kelihatan ini. Oke, siap. Sudah jelas. Ya, sambil kita tunggu yang lain untuk join, kita tunggu juga Bos Narko nanti untuk join. Kita sharing-sharing sedikit untuk yang kemarin mengalami floating di EA Ans Pro. Itu bagaimana? Apakah sudah pada TP? Pak, bisa di-sharingkan di kolom chat ya. Yang kemarin kayaknya banyak yang profit nih, profitnya besar-besar nih yang kemarin di AUD ini. Oke, ini oke karena udah jam 7:05. Kita langsung masuk ke penjelasan aja. Jadi, yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika sedang terjadi floating, khususnya di EA Ans Pro ataupun EA Lazy Pro. Jadi yang namanya floating itu hal yang wajar ya, karena dalam trading itu yang pasti ada floating juga. Terus apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita sedang mengalami floating tersebut? Ya, yang pertama kita jangan panik, nggak usah panik. Karena floating itu hal yang wajar, termasuk bagian dari trading juga. Setelah itu yang terpenting kita tetap harus sabar dan tenang walaupun sudah menggunakan robot trading yang cara kerjanya sudah otomatis. Agar psikologi juga tetap terjaga. Lalu kenapa kita harus jangan panik? Kenapa kita nggak perlu panik? Karena konsep averaging martingale itu counter trend. Ketika harga semakin berlawanan arah dari tipe transaksi, maka EA akan melakukan open posisi baru dengan lot yang lebih besar, dengan tujuan untuk menutup kerugian atau floating transaksi sebelumnya. Jadi dengan lot yang lebih besar ini, dia bisa menutup floating minus di order sebelumnya, sehingga ketika take profit itu akumulasinya profit, walaupun ada order, misalkan di order pertama atau kedua dari 8 layer averaging ada yang minus. Ketika diakumulasi itu hasilnya profit, seperti itu. Oke. Untuk konsep averaging martingale sendiri, semakin banyak level averaging yang dibuka, potensi profitnya lebih besar. Karena apa? Lot yang terbuka lebih besar, sehingga ketika take profit, nominalnya juga akan lebih besar tentunya. Dan juga
setup default Earns Pro ini sudah dilakukan riset dan backtest bertahun-tahun sebelumnya dan bisa survive menghadapi kondisi anomali market. Contohnya misalkan di tahun lalu ada corona, lalu ada US election. Di kondisi pada bulan-bulan tersebut, setupnya survive dengan floating maksimal bawah 40%. Jadi floating masih terbilang wajar. Oke, nah ini Bos Narko-nya udah join nih. Mungkin Bos Narko mau menyapa-nyapa sedikit untuk yang hadir di malam hari ini. Halo, selamat malam. Suara saya kedengaran jelas nggak nih? Ini teman-teman sebagian baru mulai join. Ini juga ada yang mungkin habis selesai floating, ada juga yang masih beberapa floating. Saya masih nemenin yang floating. Oke, ini masih 27 peserta. Malam Bos Edi, Bos Putu Edi. Oke, kita ambil prepare. Mungkin ada yang mau sharing-sharing dulu. Gimana pengalaman? Karena minggu ini kita habis melewati badai floating yang cukup bikin jantungan ya buat teman-teman yang belum pernah ngadepin floating. Jadi pasti rasanya beda. Pasti rasanya beda nih ngadepin floating yang cukup besar. Sambil prepare dulu, masih prepare saya. Oke. Ini ada yang dari Instagram juga yang nonton main rame. Oke, ini ada yang sharing. Mental dan psikologi sempet gak karuan. Ya, namanya nggak ada prepare, kita nggak ada prepare, katakanlah tidak ada high impact news, tiba-tiba kondisi market seperti kemarin trending tanpa psikologi kita jadi nggak stabil kan. Tadi sinyalnya agak putus-putus ya ini suaranya. Jadi yang psikologinya sempat gak karuan, sempat panik, hari ini harusnya udah lebih. Terus agak putus-putus ya. Agak jelek sinyalnya ya. Terus ini ada yang tanya modal dan berapa floatingnya. Kemarin floating saya sekitar 30-an%. Sekitar 30-an% kemarin. Sekitar 30. Sempat juga ada prepare sih. Betulnya ada prepare. Jadi selain jantungan sebenarnya juga bukan jantungan, karena saya berulang kali ngadepi floating puluhan ribu dolar itu udah sering. Tapi lebih ke prepare gimana nih ketika menghadapi floating mau ngapain nih gitu. Dan itu yang nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Ini ada yang sharing nih, hampir 1 bulan saya join, baru hari ini cuan besar. Ya, jadi emang seperti itu kalau kita pakai Earns Pro. Flow-nya atau ritmenya itu kadang ya kalau saya gue atau dia trending kecil-kecil, trending koreksi ya kita profit kecil-kecil. Yang kita tunggu adalah momen ketika dia floating. Ketika terjadi floating, semakin gede floating, semakin gede profit yang bisa kita dapetin. Jadi memang seperti itu kalau kita pakai Earns Pro. Kita nunggu momennya.
kita nunggu timingnya di mana kita bisa berhadapan dengan market yang trending hingga kita averaging-nya sekian level, 6 level, 7 level gitu. Kalau ada yang tanya modal aman nih, ada yang tanya nih, kalau boleh tahu modal amannya berapa? Modalnya itu minimal ya, kita bahas minimal itu sekitar 500 atau $1.000. Kalau $7,5 sampai 15-an juta. Dimana dengan itu tentu robotnya akan bekerja maksimal. Dan Pro akan bekerja lebih maksimal, lebih perhitungan dana, manajemennya juga bagus. Nah, itu rekomendasi dari saya. Ini ada pertanyaan, apakah USD kalian bisa baris? Nah, saya sambil buka chart, saya sambil analisa dulu ya. Kalau dari analisa saya, masih loading. Kalau dari analisa yang terakhir kemarin, ini sambil loading hari ini, kita bahas kemarin dulu. Analisa saya yang kemarin itu, AUD USD itu ada di area support yang cukup kuat. Dan dia juga ada tanda-tanda pembalikan arah. Nah, masih loading. Kemarin terakhir saya itu analisa di time frame sharing screen dulu. Untuk tunjukin analisa saya terhadap saya sekalian mungkin sedikit live analisa. Boleh minta tolong biar saya bisa share screen ke moderator. Oke, sudah bisa share screen, Bos Narko. Halo. Sudah bisa share screen-nya, dicoba aja. Mungkin moderatornya lagi ke toilet. Masih belum bisa host disable. Masih belum bisa. Atau tempat saya nge-lag ya? Ini tempat saya nge-lag deh. Oke, karena ini Bos Narko sedang reconnect, jadi kita sambil tunggu Bos Narko untuk join lagi, karena kebetulan koneksinya Bos Narko tadi agak putus-putus ya, jadi agak kurang baik sinyalnya. Oke, sebelumnya kita lanjut lagi. Untuk ya sebelumnya kita kan sudah bahas tentang langkah yang pertama itu jangan panik ketika sedang menghadapi floating. Karena apa? Karena dari konsep averaging martingale ini sendiri itu memang konsepnya counter trend dan juga semakin banyak posisi averaging yang terbuka, itu potensi profitnya lebih besar. Dan juga untuk setup default Pro itu sudah diriset selama bertahun-tahun dan bisa sampai menghadapi anomali market, contohnya Corona tahun lalu dan US election kemarin. Dan kebetulan kemarin pada saat bulan Agustus ini ya, yang baru saja terjadi kemarin, sempat AUD-nya drop, itu hasilnya survive dan profitnya bisa dikatakan cukup bagus untuk growth-nya. Oke. Berikutnya adalah kita perlu mempertimbangkan exit plan yang jelas. Tiap trader memiliki exit plan yang berbeda-beda. Ada yang exit plan-nya melakukan cut loss berdasarkan pertimbangan pribadi, ada juga yang melakukan optimasi pada EA-nya. Misalkan ketika sudah tercapai ini batasan max order-nya. Oke, jadi ketika batasan max order sudah tercapai, ada juga yang
lebih menambah batasan max ordernya, jadi merubah batasan max ordernya. Misalkan ya default 18 ditambah jadi 20 atau 21, tentunya dengan pertimbangan pribadi. Gitu. Nah, ini Bos Narkonya udah share screen. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Bos Narko ya. Silahkan dilanjut Bos Narko. Mic-nya masih termute. Oke, sinyalnya agak sedikit buruk, tapi nggak apa-apa. Jadi, untuk analisa kemarin, itu ada yang saya yakini adalah dengan gambaran channel berikut. Jadi kemarin itu saya tarik channel di mana harga itu berada di area ini, titiknya ya, titik kita penarikannya di sini dan sini. Swing low ke swing low hingga kemarin area terakhir di sini. Nah, ini kemarin saya kan sempat info nih ke teman-teman kalau averaging-nya kita batin maksimal sampai di area ini aja, karena dia udah berada di area support. Dan men-setting maksimal averaging pada EA itu di sini. Ibaratnya kalau dia turun lagi, kita nggak buka averaging sampai dia di batasan bawahnya, yaitu yang ini. Ini support kuat berikutnya. Area support kuat berikutnya. Jadi selama perjalanan misalkan dari sini sampai ke sini, itu jangan sampai ada open averaging baru. Nah, ini sedikit optimasi terhadap EA ya. Yang kemarin saya ajarkan ke teman-teman. Itu. Nah, kebetulan, karena apa saya bilang kebetulan? Karena di trading itu juga ada faktor luck-nya, faktor keberuntungan. Harga benar-benar menghargai support yang kita identifikasi. Akhirnya dia balik arah setelah terpantul di area support. Cuman saat ini dia berada di MA24, time frame H4. Dimana ini juga resisten, harga bisa koreksi dulu untuk mungkin lanjut naik. Karena kalau kita lihat major trendnya dia bearish, dia turun untuk Audi USD ya. Dengan melihat channelnya ini, dia major trendnya bearish. Itu teman-teman. Terus kan kemarin ini semakin turun, ininya juga nggak kuat nih. Stokastiknya ada divergen kecil. Nah, jadi itu alasan saya kemarin tetap hold Audi USD. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lain. Tadi saya sempat terputus sehingga sebagian pertanyaan tadi ada yang hilang. Jadi saya akan bacain pertanyaan yang hilang. Ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini ada pertanyaan. Modal $500 settingan default juga. Jawabannya adalah nggak masalah. Settingan default atau settingan optimasi kalau dengan $500 itu sudah bisa dilakukan. Dan settingan default itu lotnya menyesuaikan dengan modal karena dia menggunakan auto lot ya. Jadi semakin gede modal, lotnya otomatis akan mengikuti modalnya. Seperti itu. Terus voting main sampai berapa pip? Kemarin sampai berapa pip ya? Karena averaging hitung pipnya agak susah itu. Tapi kemarin bentar. Kemarin di Audi USD itu floating saya sampai enggak muncul nih. Sekitar 2000-an hampir 3000 floating kemarin di Audi USD.
Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai sesi hari ini? Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Danang. Misalkan nih kemarin market tidak sesuai dengan skenario, ya berarti ada beberapa opsi. Karena saya melakukan optimasi terhadap PA saya, otomatis saya sudah menghitung ketahanan dana. Jika yang terjadi semakin buruk, pilihannya adalah melakukan injek dana untuk menahan floating dengan membatasi maksimal averaging. Jadi kita open averaging-nya itu di area-area support atau resisten. Jadi nggak di open terus, dijaga maksimal averaging-nya itu dijaga. Bisa dengan injek dana atau ya udah batasi resikonya. Karena batasan resiko ya kita out dari market, kita kembali cari profit pelan-pelan. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan, pair apa yang default? Default setnya kita pakai AUD USD. Kita udah riset backtest bertahun-tahun dengan itu dan survive, dan dia mengalami floating gede kayak tadi malam itu jarang banget. Mungkin setahun sekali itu belum tentu. Jadi kayak ya kalau kita trading namanya money management deposit perlu diperhitungkan. Semakin gede yang mau kita hasilin, jadi kita harus semakin siap memanage resikonya. Ketika floating gede ya kita tambah ketahanan, nanti ketika floating udah reda kita bisa tarik lagi kok dana yang untuk ketahanan tadi. Oke, untuk yang Instagram bisa join ke Zoom-nya, ke Zoom meeting, karena semua pertanyaan saya baca yang dari Zoom meeting, dan linknya udah saya share di story saya. Linknya sudah saya share di story. Join aja gratis, tanpa syarat. Out dari market maksudnya cut loss ya, ini ada pertanyaan lagi. Bisa cut loss atau bisa mengurangi sebagian transaksi yang memberatkan. Jadi cut loss-nya nggak harus clear semua, cut loss bagian bisa, atau stick to rule. Rule dari Ernst Pro itu maksimal resiko 50% dari modal. Ya udah maksimal cut loss-nya berarti 50% dari modal. Seperti itu. Injek dana pun sesuai kebutuhan. Ini ada pertanyaan, injek dana sampai berapa persen? Injek dana itu sesuai kebutuhan. Kalau emang dibutuhkan 100% dari modal ya bisa. Atau injek sebagian juga bisa. Tergantung kondisi floatingnya. Nah, smartphone. Ini ada pertanyaan, optimasi bisa disetting smartphone, Android gak mas? Atau mesti di laptop? Nah, untuk optimasi, kita settingnya melalui VPS. Di mana VPS itu lebih mudah diakses melalui PC. Kalau pakai Android bisa aja, tapi gak sulit ya, karena kita harus nge-zoom gitu. Itu. Nah, ini yang di Instagram juga rame nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram yang menarik, saya bacain. Untuk pemula apakah disarankan pakai robot? Oke. Karena malam hari ini temanya robot, saya akan jelasin teman-teman semua kenapa pakai robot trading, kenapa robot itu ada, kenapa robot diciptakan, kenapa kita pakai robot, kenapa saya udah trading manual masih pakai robot, apa sih alasannya? Oke, saya bedah dulu. Kita sebagai seorang trader adalah memiliki kegiatan, jadi trader itu mempunyai kegiatan untuk melakukan jual beli di market, untuk melakukan order di market, untuk open posisi di market. Ingat ya, trader itu memplan open posisi dan memplan close transaksi. Artinya kalau kalian bisa analisa kalian bagus, tahu cuma naik atau turun tanpa tahu harus keluar di market itu gimana, itu konyol. Itu konyol. Kalian bisa analisa, bisa entry, terus habis itu bingung. Pasti kalian pernah mengalami kondisi seperti itu. Terus bingung, ini gimana nih floating nih, sudah minus sekian nih, kalau di cut loss sekarang rugi nih, keluarnya kapan ya, supportnya mana ya, saya harus gimana ya bang? Itu pertanyaan yang setiap hari saya dapetin dari puluhan orang yang minta dibantu ketika dia menghadapi kondisi floating. Artinya apa? Orang-orang tadi itu bisa masuk market tapi bingung cara keluar marketnya. Nah, itu trader ya, kita gambarin dulu tradernya, kita bedah dulu trader.
trader yang udah bisa analisa, bisa entry exit market, dia akan melakukan pekerjaan itu setiap hari. Dia akan entry exit itu setiap hari atau tergantung style tradingnya. Saya akan jelasin satu persatu. Ada yang scalping, ada yang ada gangguan telepon masuk. Ada yang scalping, ada yang intraday trader, ada yang swing trade, ada yang positioning, ada yang investor sistemnya jangka panjang, jadi bermacam-macam. Tapi mereka kegiatannya yaitu entry exit. Kalau profit dia dapat profit, kalau loss ya dia dapat loss. Nggak mungkin holy grail, nggak mungkin semuanya profit. Kita nalar ya. Oke, jadi itu kegiatan seorang trader. Melakukan transaksi entry dan exit di market. Lalu setiap hari ketika kalian menjadi, halo ini putus nggak ya? Oh lancar ya? Lancar ya, enggak putus-putus ya. Oke, lanjut. Lalu ketika dia setiap hari melakukan transaksi, ini yang pernah saya alami selama 2-3 tahun bertrading manual, saya menemukan titik jenuh. Tiap hari harus melakukan transaksi, menunggu peluang. Jenuhnya adalah di menunggu peluangnya dan menunggu transaksi itu berjalan. Menunggu dia open sampai TP atau kena stop loss, atau kalau tidak TP tidak kena stop loss sampai malam, sampai besoknya, sampai akhirnya harus di close manual. Itu menimbulkan titik jenuh, ya kan? Disitulah saya ada keinginan bagaimana sistem saya atau teknik yang saya gunakan atau konsep trading yang saya ketahui atau pahami itu bisa bekerja secara otomatis. Bisa berjalan secara otomatis, bisa profit atau loss secara otomatis tanpa harus capek-capek mantengin market tiap hari, tanpa harus capek-capek menunggu peluang tiap saat, tanpa harus khawatir ketinggalan peluang ketika saya ketiduran, tanpa harus panik ketika saya lagi acara di luar, transaksi saya yang ke floating itu lupa saya pasang TP atau SL. Disitulah robot berfungsi. Robot membantu kinerja kita. Robot menggantikan trader tadi, menggantikan posisi saya sebagai yang disiplin menjalankan rule terhadap teknik yang kita gunakan untuk trading di market, untuk melakukan transaksi jual beli di market. Nah, mau itu pemula ataupun udah lama, mau itu trader senior atau newbie, pentingnya robot atau tidak itu tergantung kalian. Saya tidak pernah membuat statement trading itu harus manual atau trading itu harus pakai robot. Itu tergantung masing-masing dari kalian. Kalau kalian nyaman, misalkan nih, kalian nyaman trading itu harus benar-benar dilakukan secara manual, analisa dan lain sebagainya, ya do it. Lakukan itu, nggak masalah. Kalau kalian misalkan berpendapat, oh trading itu kalau bisa ada yang otomatis, kenapa tidak? Ya itu pemikiran yang tidak salah, silakan dilakukan. Tidak perlu kita terlalu saklek, tidak perlu kita terlalu terlalu berada di dalam tempurung, ibarat kata yang di dalam tempurung, kita terlalu seperti itu. Oh kalau pakai robot itu jelek, oh pakai ini itu jelek, saling menjelekkan itu konyol. Kita trading tujuannya cari profit, bukan menjelekkan kanan kiri, bukan membanding-bandingkan antara satu trader dengan trader yang lain. Itu. Jadi robot mau buat pemula atau buat yang udah pro pun itu tidak masalah, dengan catatan kalian paham cara kerjanya, kalian paham cara robot itu bekerja, kalian paham resikonya, kalian paham cara menggunakannya, cara memanage keuangannya. Bukan cuma beli sekedar beli, bukan cuma pakai sekedar pakai, bukan cuma ikut A, B, atau C sekedar ikut. Karena banyak kasus di luar sana, makanya banyak orang
yang trading tapi rugi pakai robot ABC, itu karena dia tidak paham konsep robot itu bekerja. Itu karena dia cuma titip uang mungkin. Oh, aku titip uang ikut temenku, ikut ini. Atau karena ada di prospek marketing, akhirnya ikut. Tapi nggak tahu cara pakai robotnya. Cuma tanam uang ibaratnya. Cuma nanam modal. Pengennya profit, tapi nggak paham resikonya. Akhirnya rugi. Nah ini, kebanyakan robot tidak bisa optimasi terima jadi. Terima jadi itu sesuatu yang menurut saya agak beresiko kan. Ibaratnya kalian investasi ke sesuatu yang kalian tidak paham. Benar, ini HP saya lowbat. Saya sambil cas dulu biar tidak mati di tengah-tengah nanti. Oke ya. Yang dari Instagram bisa join ke Zoom. Linknya udah saya share di story. Silahkan kalian join. Semua pertanyaan yang saya jawab itu dari Zoom meeting. Jadi Instagram ini buat teman-teman biar tahu aja kalau kita Zoom apa sih yang kita bahas, apa sih yang kita diskusikan. Apakah saya menjawab pertanyaan dengan memuaskan atau mungkin teman-teman masih belum paham agar saya bisa menjawab lebih detail lagi. Itu ya. Oke. Link Zoom-nya ada di story saya sebelum di postingan terakhir, tinggal di swipe up aja. Nanti kalian akan join. Ini udah ada sekitar 50-an orang yang di Zoom. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Tadi mungkin sudah terjawab ya, tentang apakah pemula membutuhkan robot trading. Jadi pahami dulu konsepnya, pahami dulu kebutuhan kalian, dan pahami kemampuan kalian. Ini yang terakhir, saya lupa sampaikan. Robot itu ibarat mobil. Mobil ada yang butuh pertamax, mobil ada yang butuh pertalite aja udah cukup. Mobil ada yang butuh solar. Modal kita ibarat bahan bakarnya. Ada robot yang bisa berjalan dengan baik dengan minimal modal $1.000. Ada robot yang bisa berjalan baik dengan modal hanya $200. Kalau modal yang kita masukkan di robot tersebut tidak standar, misalkan nih, agak putus-putus ya. Misalkan nih, modal robotnya minimal $1.000, tapi cuma diisi $100, ya dia akan sangat beresiko untuk mengalami kerugian. Nah, itu loh yang harus dipahami. Kebanyakan orang di luar sana kadang tidak mempertimbangkan hal itu. Beli robot tapi tidak tahu aturannya menggunakan robot ini bagaimana. Nah, itu perlu kita harus tahu. Agar apa? Agar ketika kita menggunakan tools trading, menggunakan sistem trading, probabilitasnya itu terjaga. Jangan sampai malah mengalami kerugian ya. Jangan sampai ruginya itu karena hal konyol yang tidak kita sadari. Paham ya maksudnya? Jadi kita tahu nih, atau misalnya kita tidak tahu nih robot ini akan aman dengan modal minimal $200, tapi kita cuma deposit $100. Kalau rugi yang disalahkan robotnya, nah itu kan sesuatu yang entah mungkin kalau di luar sana yang beli tidak tahu atau yang jual tidak memberitahu. Beda dengan di NS. Di NS ini kita memberikan pemahaman itu sangat detail. Cara kerja robotnya bahkan kita ajarkan, cara menggunakannya kita ajarkan, panduannya lengkap, optimasinya lengkap, cara mengoptimasi kita juga ajarkan, tim supportnya kita juga selalu standby, ada Niko, ada Bos Ganis juga yang sekarang memberikan edukasi tentang optimasi, ada saya, ada Bro Ade, komplit. Terus juga edukasi tentang tips-tips menggunakan robot pun kita kasih tahu. Itu jadi detail. Kita pengennya semua itu detail. Biar apa? Biar kita mengedukasi. Bukan orang beli cuma ya itu tadi terima jadi, kita nggak mau yang seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang udah pakai Ernst Pro sharingnya tentang hasil kemarin atau TP-nya hari ini bisa sharing di kolom komentar yang ada di Zoom meeting kita kali ini. Nah, ini ada pertanyaan, kalau Ernst Pro minimal modal berapa? Modal minimal $200. Itu sudah bisa running dengan default set. Tapi rekomendasi kita modal Ernst Pro mulai dari $500 sampai $1.000 agar hasilnya bisa lebih maksimal. Itu ya.
Bentar, ini ada yang masih bingung link. Bentar. Oke, mungkin sambil Bos Narko menjawab yang di linknya itu, sambil saya bantu untuk jawab pertanyaannya dulu ya, yang di kolom chat. Jadi pertanyaan dari Bos Fahrul Edwin. Kalau pakai robot, rata-rata potensi profit per bulan berapa persen, Bos? Oke, sejauh yang tahun ini running, per bulannya itu di kisaran 5%. Oke, jadi yang di bulan ini saja kemarin terkait AUD/USD juga itu hingga growth-nya 9% di akun default kita. Dan portofolio default itu bisa kalian lihat juga. Nanti akan saya kirimkan linknya di kolom chat. Jadi teman-teman bisa cek sendiri nanti portofolio yang pakai Ants Pro ini seperti apa. Yang optimasi, yang default, ada juga Lazy Pro optimasi, dan default, itu semuanya lengkap. Seperti itu. Nah, nanti saya akan kirimkan linknya juga di kolom chat. Oke, biar teman-teman bisa cek juga. Oke, Bos Narko mau dilanjut? Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan. Berarti meskipun pakai robot dan settingan default, masih ada kemungkinan injek dana. Oh, agak putus-putus ya sinyalnya ya. Halo? Apakah lancar? Lancar banget. Sejauh ini lancar banget. Oke, karena lancar banget kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Berarti walaupun pakai robot dan settingan default, apakah ada kemungkinan injek dana? Itu kembali ke pemahaman kita tadi. Kita sudah ada batasan resiko, di mana kalau kena batasan resiko, akun kita akan di-clear posisi. Dengan dana yang ada, akan melakukan recovery mode. Artinya tidak harus injek dana. Tapi kalau mau menyelamatkan kondisi floating yang akan sangat jarang terjadi, silakan kalau mau melakukan injek dana. Jadi tergantung kapasitas masing-masing. Karena dari awal sampai detik ini, default set tidak pernah floating lebih dari 40%, artinya tidak pernah terkena batasan resiko. Dari awal EA di launching sampai hari ini. Default set tidak pernah cut loss, default set tidak pernah MC. Itu statement sampai hari ini. Ya. Default set terus growth per bulan 3%, 5%, 9%, pernah lebih dari 10%. Jadi itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa buat Ants Pro. Saya applause buat tim kita, saya applause buat support dari Nico, support dari teman-teman semua yang menggunakan Ants Pro juga. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Berarti walaupun ada news besar, tetap jalan robotnya. Robot akan selalu running. Cuman di Ants Pro ini ada satu filter, ada sebuah fitur yang akan memberikan keamanan ketika ada badai, bahkan ketika tidak ada rilis news. Jadi ketika ada badai, ketika ada lonjakan harga, ketika harga ekstrim, meskipun tidak ada rilis news, Ants Pro ada fitur keamanannya. Jadi itu sesuatu yang keren. Jadi fitur keamanan di Ants Pro ini ada berlayer-layer, ada berlapis-lapis. Bahkan ada fitur yang menghindari kita dari broker yang berbuat curang atau dari server yang error. Meskipun selama ini kita pakai broker yang tidak pernah ada kondisi di mana ada kecurangan terhadap tradernya. Sorry agak berisik ya, ada anjing kecil. Gitu. Jadi ada fitur yang memberikan keamanan. Misalkan nih ada transaksi siluman. Ini kalau di broker-broker lain, saya tidak menyebut merek, tapi di broker yang kita gunakan di XM itu tidak pernah terjadi. Cuman di broker lain yang saya gunakan pernah terjadi. Makanya fitur ini saya buat untuk mengamankan hal ini, untuk mengamankan case jika suatu saat mungkin terjadi hal ini, atau misalkan order kita error karena VPS lag hingga ordernya kedobelan. Itu ada fitur yang akan memfilter hal ini sehingga aman. Ya, seperti itu.
Terus ada pertanyaan lain. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau kita buka posisi secara manual, apa memungkinkan transaksinya diselesaikan oleh robot? Nah, di Ernst Pro kita ada dua. Ada AT dan ada MT. Ada automatic trigger dan ada manual trigger. Kalau yang kita pakai automatic trigger, AT, berarti transaksi yang manual tidak akan diselesaikan oleh EA. Tapi kalau kita pakai yang MT, manual trigger, maka transaksi yang kita open manual akan diselesaikan oleh EA. Dan ketika teman-teman membeli Ernst Pro, teman-teman akan mendapatkan keduanya. Jadi keren menurut saya. Itu. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya sharing bagaimana menghadapi kondisi market kemarin. Kenapa mental saya, kenapa psikologi saya bisa tetap stabil. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk profit 5% per bulan, apakah menggunakan setup default atau ada optimasi? Rata-rata 5% per bulan, bisa lebih, bisa di bawah itu dikit, itu dengan default. Kalau optimasi sejauh ini yang saya tahu di atas 10% hasilnya. Paling minim 8%, tapi seringnya di atas 10%, bahkan sampai 20% per bulan. Kelas buat setting robot, kita pakai forum Ernst Pro, semua diskusikan di dalam forum, bisa diskusi ke tim NS atau bisa diskusi juga ke sesama member. Oke, jadi kenapa nih saya kemarin bisa stabil psikologinya? Salah satu yang membuat psikologi saya bisa stabil itu adalah dengan ternak akun. Itu sering banget saya edukasikan ke teman-teman. Saya melakukan ternak akun di mana akun trading saya itu ada banyak, nggak cuma satu. Jadi kalau ada floating, fokus saya tidak di satu akun. Saya akan silih berganti melihat akun yang lain. Akun A sedang floating, akun B mungkin masih aman-aman aja, akun C juga lagi floating, akun D, akun E mungkin tidak sedang floating. Nah, itu membuat saya tidak terfokus pada satu akun yang sedang floating. Jadi paham ya, itu salah satu alasan saya kenapa kemarin tenang. Mungkin satu-satunya alasan terbesar saya, psikologi saya tenang. Meskipun akun lain tidak sebesar akun saya yang lagi floating saat itu, tapi fokus saya tidak di satu akun itu. Saya punya akun $1.000, saya punya akun $5.000, saya punya akun $10.000 yang lain, yang mana transaksinya masih tergolong aman. Kebetulan akun yang kemarin itu saya optimasinya belum ada seminggu dan marketnya mengalami volatilitas yang cukup besar. Nah, jadi teman-teman yang pengen biar psikologi itu stabil, mungkin bisa diterapkan metode seperti ini. Mungkin yang udah ternak akun bisa memberikan testimonialnya di kolom chat. Bedanya apa ketika kita menghandle banyak akun dengan kita menghandle cuma satu akun. Dengan catatan kalau ternak akun settingan beda-beda atau pair yang digunakan berbeda seperti itu. Kalau settingan sama, pairnya sama, ya sama aja. Floatingnya akan sama. Nah, kita hindari settingan yang sama itu tadi. Nah, ini ada yang pertanyaan. Pada saat EA sudah OP, apakah bisa dioptimasi ulang saat masih floating? Bisa, kita bisa mengubah settingan itu pada saat floating pun. Tapi yang akan terubah adalah entry yang baru. Kalau entry yang udah berjalan, dia akan tetap sesuai dengan settingan yang awal. Seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan sama Niko, karena ini udah 45 menit, sebelum dilanjutkan sama Niko, saya akan memberikan voucher. Jadi tadi banyak yang minta voucher. Saya akan memberikan voucher diskon pada malam hari ini untuk Ernst Pro dan voucher diskon untuk VPS, untuk perpanjangan VPS.
Nah, untuk Unspro ya, jadi saya sambil diketik sama bos Ade minta tolong. Untuk Unspro itu voucher diskon yang akan diberikan sekarang dari 100.000 jadi 300.000 untuk pembelian maksimal transfer hari ini atau besok. Jadi hari ini sama besok kalau teman-teman yang mau pakai Unspro, belum pakai Unspro, ada voucher diskon 300.000. Terus buat yang mau perpanjang IPS, yang perpanjang hari ini atau besok, kalau misalkan masih punya masa aktif, ya nanti akan ditambahkan di masa aktif tersebut. Ada voucher potongan harga Rp100.000. Lumayan kan? Untuk berapa? Untuk 6 bulan berarti ya, untuk 6 bulan. Kalau setahun ada voucher potongan harga Rp150.000. Terus buat yang mau ternak akun khusus malam ini atau besok, saya kasih harga dari 1.049.000 cuma bayar Rp849.000. Artinya potongan Rp200.000 untuk transfer hari ini atau maksimal besok. Nah, itu promo pada malam hari ini. Bos Ade bisa bantu diketik dan dipin biar bisa teman-teman yang lain baca nanti. Ternak akun apa bedanya sama Unspro? Ternak akun itu konsepnya, Unspro itu robotnya. Ternak akun itu bagaimana cara kita mengelola dana kita untuk tidak menaruh di satu keranjang. Untuk tidak menaruh resiko di satu keranjang. Ibaratnya kita punya telur. Kalau kita taruh di satu keranjang, telur yang banyak tadi kalau jatuh pecah semua. Kalau ternak akun, kita meletakkan akun-akun tadi uang kita tadi di beberapa akun. Kalau akunnya satu floating, yang lain mungkin stabil, tidak mengalami floating. Nanti akun yang floating tadi udah profit kembali normal, mungkin ada akun lain yang floating lagi. Sampai terjadi resiko, misalkan nih ada salah satu pair yang crash, terjadi resiko. Misalkan kita sebut Euro USD cut loss 50%. Misalkan dana kita bagi ke 5 akun, 100% kita bagi ke 5 akun, berarti 20% per akun. Kalau terjadi cut loss 50% di salah satu akun, kita hanya rugi 10% dari modal yang kita miliki. 90% modal yang lain untuk mengembalikan kerugian 10% tadi akan membutuhkan waktu yang sangat cepat, lebih singkat. Beda kalau kita cuma punya satu akun, cut loss 50%. Maka sisa dana 50% mengembalikan 100% tadi membutuhkan waktu. Recovery ibaratnya 50% nyari 50% lagi, berarti 50%-nya harus bertumbuh 100%, itu butuh waktu. Itulah alasan kenapa saya membuat atau membangun konsep ternak akun tadi. Itu adalah manajemen risiko yang sangat bagus. Bisa teman-teman gunakan. Ibarat seorang pebisnis, ketika dia memiliki dana lebih, dia akan mengembangkan bisnis-bisnis lain. Dia akan mengembangkan bisnis-bisnis lini yang lain. Sambil membesarkan bisnis utamanya, membesarkan bisnis tambahannya. Nah itu kenapa orang kaya bisnisnya banyak. Itu. Bentar. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan. 1 VPS bisa buat beberapa ternak akun.
Nah, untuk mengetahui VPS kita, kemampuannya apakah berat atau tidak, itu dengan memantau task manajernya. Dengan memantau task manager, misalkan nih VPS running di 3 akun untuk handle 3 akun. Selama task manajernya untuk CPU usage dan RAM usage-nya di bawah 80% stabil, artinya VPS kita masih mumpuni. Kalau lebih dari 80%, kita bisa upgrade RAM atau beli VPS baru untuk kita pecah akun kita. Yang mungkin yang VPS 1 untuk 2 akun, yang akun satunya di VPS yang lain. Seperti itu. Nah, itu yang udah beli akun kedua dan ketiga nggak masalah. Kita nanti cari profit ya. Kita cari profit. Seperti itu. Kita cari profit, biar nanti profit ini yang memberikan kita cashback. Siap. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Niko bisa dilanjut. Oke, siap. Saya lanjut ya untuk materi malam hari ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang exit plan, tentu ada hubungannya dengan optimasi. Nah, ini yang akan saya jelaskan juga, apa hubungannya antara exit plan dengan optimasi. Yang pertama, dengan kita melakukan optimasi atau peningkatan pada EA, tentunya resiko akan lebih meningkat dibandingkan dengan setup default. Jangan sampai ketika kita melakukan optimasi, tidak memikirkan resikonya secara matang. Karena ketika ketahanan modal tidak mencukupi, itu resiko terburuknya bisa terjadi auto cut loss, atau kalau tidak pakai fitur batasan pengaman, bisa terjadi MC. Nah, ini yang dihindarkan. Oleh karena itu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita mau optimasi? Nah, ini. Yang pertama, itu kita perlu memperhatikan ketahanan modal di akun. Misalkan, dengan modal kita saat ini, itu apakah sekiranya sesuai dengan optimasi yang akan kita lakukan atau yang akan dilakukan. Misalkan kita akan menambahkan beberapa pair. Apakah dengan modal saat ini, katakan kita modal 200 USD, lalu kita akan melakukan optimasi penambahan pair. Dengan kita menambahkan 1 pair saja, katakan dengan 200 USD itu kita menggunakan 2 pair. Dengan resiko yang dikecilkan ya, misalkan lot 0,1 mikro. Itu tentu resiko sudah lebih besar dibandingkan setup default. Apalagi ketahanan modal 200 USD ditambah dengan adanya fitur auto cut loss 50%, yang dimana loading maksimalnya jadi 50% dari balance plus kredit. Kalau ada kredit di akun ya. Akan 200 USD aja, kita ngomong tanpa kredit dulu, itu floating maksimalnya di 100 USD. Nah, kalau kasusnya kayak Audi USD kemarin, bisa dikatakan agak beresiko ketika Audi USD itu sudah averaging 8 atau 9 layer. Kemudian kita menambahkan 1 pair lagi, dan ternyata di pair tersebut juga sedang averaging. Dan modal kita itu sangat beresiko. Resikonya apa? Bisa terjadi auto cut loss kalau kita nggak pakai fitur pengaman anti-MC. Ya, kalau kita pakai pengaman fitur anti-MC maksudnya, jadi bisa terjadi auto cut loss. Lalu kalau misalkan kita sudah siap dengan resikonya, kita nggak pakai fitur auto cut loss, ya yang terjadi terburuknya itu floatingnya bisa lebih besar dari 50%. Kemudian bisa terjadinya MC, ketahanan modal kita tidak cukup. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah mempertimbangkan dana cadangan apabila terjadi floating yang cukup besar di akun kita. Kita melakukan optimasi, misalkan modal kita 500 USD, kita menambahkan optimasi 3 atau 4 pair yang saat ini running secara bersamaan. Kemudian misalkan di kedua pair tersebut floating secara bersamaan. Floatingnya mencapai 200 USD yang dimana sudah mendekati level 50% dari balance. Kita bisa mempersiapkan melakukan injek dana. Rekomendasinya bisa 100% dari modal yang digunakan. Kalau modal kita 500 USD, kita bisa injek 500 USD lagi. Sehingga ketahanan modal di akun kita itu menjadi 1000 USD.
dengan fitur auto cut loss 50% yang sebelumnya 250 USD jadi 500 USD, di mana secara otomatis floating yang dapat terjadi di akun kita itu lebih besar. Memungkinkan ketika di pair ini sudah kering atau floatingnya sudah mereda, kita bisa tarik kembali dana yang kita persiapkan sebelumnya. Seperti itu. Yang pertama. Lalu yang kedua, tentukan resiko yang akan digunakan dan apakah diri kita sudah siap dengan resikonya. Kita melakukan penambahan pair, penambahan slot, beban setup. Resikonya apa ya? Tentunya floating dapat menjadi lebih besar. Misal di modal 200 USD kita pakai lot 0,5 yang tentunya itu terbilang cukup besar untuk modal 200 USD dengan floating maksimal 50% atau 100 USD. Ketika kasusnya contoh kayak USD kemarin ada potensi terjadinya auto cut loss. Seperti itu. Jadi tetap kita pahami dulu resikonya, apakah kita sudah siap. Kalau misalkan yang terburuk terjadi cut loss, ya kita bisa recovery lagi pelan-pelan. Tentunya dievaluasi dulu setupnya, jadi kita nggak pakai resiko yang terlalu besar. Lotnya kita kecilkan, dari yang sebelumnya 0,5 bisa kita kecilkan jadi 0,1. Kita cari amannya untuk jangka panjangnya, jadi menghindari terjadinya hal yang sama, jadi agar tidak terjadi auto cut loss lagi. Seperti itu. Kemudian itu dari lotnya. Kalau dari pairnya kita juga bisa memperhatikan penggunaan pairnya. Memilih yang pair spread-nya rendah, misalkan di Euro USD, USD JPY, AUD USD, seperti itu. Lalu pengkali lotnya. Pengkali lot kita bisa menggunakan pengkali lot yang tidak terlalu besar agar ketika floating itu juga tidak terlalu besar. Cuman ini ada plus minusnya juga. Kalau teman-teman pakai pengkali lot yang besar, jarak TP-BEP akan lebih dekat. Cuman floating berikutnya atau open lot berikutnya akan lebih besar. Jadi plusnya jarak TP-BEP menjadi lebih dekat, diperlukan pergerakan harga sedikit saja untuk menyentuh TP-BEP tersebut. Tapi ya itu tadi, floatingnya lebih besar. Kalau kita pakai pengkali yang kecil, jarak TP-BEP akan sedikit lebih jauh. Cuman untuk floatingnya itu terbilang lebih rendah daripada pengkali yang besar tadi. Seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu perhitungan secara matang dan sebaiknya dilakukan backtest terlebih dahulu untuk melihat berdasarkan data tahun sebelumnya. Contoh di tahun 2020 ada beberapa event seperti ada Corona, ada US Election. Itu apakah setup kita bisa survive dan floating maksimal berapa di situ. Ketika sudah didapatkan hasilnya, setup kita survive hasilnya. Kemudian floating maksimalnya katakan di 22%. Dengan balance kita saat itu. Nah, kita bisa pertimbangkan lagi nih, kita mau pakai pair tersebut dengan harapan atau kita sudah dapat gambaran di tahun sebelumnya setup tersebut bisa survive. Ketika resiko terburuknya di kedepannya ada hal yang hampir sama atau anomali market yang hampir sama seperti tahun lalu, kita sudah siap dengan plan-nya seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini yang disampaikan Bos Narko tadi, bisa menjadi pertimbangan membagi risiko di beberapa akun. Contohnya, ketika kita mempunyai 2 akun, dan di akun pertama kita menggunakan EAMS Pro dengan setup default. Di akun kedua kita menggunakan EAMS Pro dengan settingan optimasi. Tentunya risikonya sudah berbeda. Di akun pertama, ketika floating, setupnya terbilang aman. Di akun kedua, pada saat itu, dengan penggunaan pair yang berbeda ya, itu sudah tidak floating. Jadi masih bisa ke cover. Sedangkan nih, kita balik, kalau misalkan di akun kedua sedang floating, setup optimasi kita beberapa pair sedang floating secara bersamaan. Nah, yang di akun pertama ini masih floatingnya masih tenang. Seperti itu. Jadi tujuannya, resikonya bisa berbeda dan terbagi, agar bisa saling menutup kerugian satu sama lain. Seperti itu, untuk konsep membagi resikonya. Lebih baik lagi kalau misalkan kita bisa mempunyai beberapa setup, kita bagi di beberapa akun sekaligus. Akun pertama dengan setup default, akun kedua setup optimasi yang pertama, contoh setup optimasi A, pakai 3 pair dengan lot sekian. Di akun berikutnya kita bisa pakai misalkan 4 pair, lotnya lebih rendah. Seperti itu.
atau di akun berikutnya juga kita bisa melakukan trading manual. Jadi resiko di tiap akun ini berbeda, tidak sama. Kalau misalkan kita punya 4 akun, kemudian kita pakaikan EA dengan setup yang sama, ya resikonya akan sama saja. Jadi ketika misalkan kita default pakai AUD/USD itu sedang floating, dan di 4 akun menggunakan setup default semua dengan start yang sama. Ketika floating akan beresiko, karena apa? Keempat akun kita ini floating. Nah, kalau resiko terburuknya, ketahanan dana kita tidak mencukupi, terjadi auto cut loss, ya kita akan rugi di keempat ini. Seperti itu. Jadi, lebih ke membedakan resiko di setiap akunnya. Agar ketika di akun pertama sedang floating, di akun kedua tidak floating, profitnya bisa menutup. Tetap ada income dari beberapa akun ini tadi, seperti itu. Oke. Terus mungkin sampai di sini dulu, ada pertanyaan atau enggak? Sambil saya baca-baca chat ya. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan aja di kolom chat. Nanti akan saya jawab juga secara detail. Pertanyaan ini dari Bos Yohanes Sinyo. Dengan terjadinya floating default set kemarin, apakah ada perubahan settingan default set? Untuk saat ini default setnya masih sama. Kemudian karena floating kemarin itu terbilang floatingnya masih wajar ya. Jadi berdasarkan riset yang sudah dilakukan bertahun-tahun, berdasarkan hasil backtest juga, itu floatingnya terbilang masih wajar di bawah 40%, dan dibandingkan tahun lalu, yaitu pada saat corona, floatingnya masih lebih rendah tahun ini. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau pengurangan posisi averaging, apakah tidak mempengaruhi analogi robot? Misalkan averaging nomor 2 tertinggi kita close manual, dampaknya seperti apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi misalkan kita simulasikan aja di layer pertama, posisi pertama itu sedang floating minus $2. Level averaging berikutnya atau posisi kedua itu sedang floating minus $4. Kemudian di open posisi ketiga, averaging yang ketiga ini itu hasilnya profit $6. Oke, sebenarnya sudah menutup. Kemudian harga semakin bergerak berlawanan arah nih, membuka layer open averaging berikutnya, membuka level averaging berikutnya. Yang sebelumnya floatingnya $2, $4, dan floating profit $6, itu menjadi di level pertama floating minus $4, yang di posisi kedua minus $8, yang berikutnya dari profit $6 jadi minus katakan minus $8, seperti itu. Kemudian di open averaging berikutnya mulai menutup kerugiannya dengan profit yang didapatkan, misalnya profit sekitar $32. Nah, kalau profit ini kita close, tentunya floatingnya akan jadi lebih besar lagi. Karena apa? Dari floating profit ini tadi bisa mengurangi floating minusnya. Ketika harga sudah ada koreksi dan menyentuh TP/BEP, tentunya ordernya akan close dalam kondisi akumulasi profit. Sedangkan kalau kita close dulu yang profit ini tadi, ya tentunya ketika hasil TP-nya itu akan jadi lebih jauh, kemudian bisa dalam kondisi minus ketika TP. Jadi yang dihindarkan. Oleh karena itu sebaiknya tidak melakukan close manual pada open posisi EA atau pada open posisi yang sedang averaging, karena dapat mengganggu batas TP/BEP dari EA tersebut. Seperti itu. Oke, pertanyaan dari Putu Edi. Bosnya, jika sewa VPS sudah mau habis, pemberitahuannya nanti H- berapa ya? Untuk notifikasi reminder VPS itu maksimal H-7 dari VPS berakhir. Jadi maksimal 7 hari sebelum VPS-nya berakhir itu sudah di reminder oleh tim NS untuk perpanjangannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bos Edo. Dalam satu VPS maksimal bisa berapa akun dan berapa pair? Tergantung dari pair yang kita gunakan. Satu VPS RAM 2 GB itu bisa menjalankan 2 MT4 atau 2 akun dengan pair maksimal 2-3 pair per akunnya.
Karena apa? Ini untuk menjaga RAM dan CPU usage-nya agar tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan kita pakai pair yang terlalu banyak di RAM VPS kecil, itu resikonya ketika VPS-nya terlalu overload kinerjanya, itu bisa mati atau restart secara sendirinya. Jadi kalau mau pakai beberapa akun sekaligus dengan setup yang agak banyak, pair-nya itu bisa upgrade RAM VPS-nya ke RAM 2 atau RAM 4 GB. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bos Dharma. Yang dimaksud beda akun, contoh pakai EA keduanya pair audio USD, tapi beda settingan. Maka kita harus ambil ternak akun ya, karena satu EA hanya bisa satu akun saja. Oke, jadi saya lebih jelaskan lagi. Jika bosnya menggunakan dua akun dengan dua EA yang setup-nya berbeda, walaupun pairnya sama, itu sudah terbilang akun karena setup yang digunakan berbeda. Oke, jadi dan sistem EA Unspro ini sistemnya log satu nomor akun, sehingga hanya satu akun saja yang bisa digunakan untuk Unspro, yaitu akun yang terdaftar pada saat konfirmasi. Sehingga kalau bosnya mau melakukan ternak akun, mau membuka akun tambahan, bisa mengambil harga promo. Ya, jadi untuk akun tambahan ada harga promonya tersendiri nanti. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke setup kita yang digunakan. Pada akun pertama kita pakai setup A, di akun kedua kita pakai setup B. Nah, itu sudah terbilang ternak akun karena berbeda setup. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan lagi dari Bos Yohanesinho. Berarti untuk kondisi floating yang bisa dilakukan adalah, nah ini mungkin pertanyaan atau mau ingin lebih mendetailkan lagi. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Yang pertama, kita tidak perlu panik. Kita percayakan saja pada sistem, karena kemudian ketika konsep average martingale itu sendiri adalah counter trend, dan semakin banyak open posisi yang dibuka atau level average yang terbuka, itu potensi profitnya lebih besar. Sehingga EA Unspro ini akan lebih maksimal ketika market trending. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai exit plan yang jelas. Ya ini tadi, exit plan tiap trader itu berbeda-beda. Ada yang melakukan injek dana ketika floating besar, dengan harapan ketika sudah koreksi, kemudian TP, dana yang kita gunakan untuk injecting tadi bisa kita tarik lagi. Ada juga yang melakukan cut loss secara manual, kemudian dengan dana yang ada dilakukan recovery. Ada juga yang melakukan optimasi pada EA. Jadi EA-nya dioptimasi lagi, contoh kita merubah batasan maksimal open order-nya. Kita rubah lebih besar dengan harapan ketika harga bergerak semakin berlawanan arah, itu EA-nya bisa menyesuaikan ulang jarak TP-nya. Atau bisa kita batasi juga seperti yang dilakukan Bos Narko sebelumnya. Kita batasi max order-nya, kita tunggu berdasarkan analisa kita, jadi misalkan di area support yang kuat, baru kita open lagi averaging-nya, seperti itu. Oke, pertanyaan dari Bos Handoko Wahyudi. Apakah mungkin Unspro mengadopsi trailing stop? Oke, jadi ini untuk penambahan fitur ya. Sebenarnya untuk trailing stop ini sudah ada di Unspro V2 yang manual. Jadi sudah ada fitur trailing stop di Unspro manual trigger, atau trigger yang kita open secara manual. Kita klik buy atau sell-nya. Itu sudah ada di Unspro V2. Dan mungkin kedepannya juga bisa kita tambahkan di Unspro V3. Atau bisa kita lebih improvisasi, kita upgrade lagi fitur yang ada di Unspro V3. Tentunya memungkinkan. Oke. Setelah itu, pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Bos Dharma. Kalau saya mau ambil 3 akun, maka saya beli 1 EA include VPS, 2 ternak akun. Pertanyaannya, VPS perlu ambil 1 lagi. Tergantung dari setup yang digunakan. Kalau misalkan bosnya menggunakan setup optimasi 2 atau 3 pair, itu di 1 VPS RAM 1 GB bisa menggunakan maksimalnya 2-3 akun dengan 2 atau 3 pair ini tadi. Oke. Kalau misalkan bosnya pakai banyak pair, misalkan di 1 akun pakai 8 pair dan itu ada 3 akun,
bisa dipertimbangkan untuk melakukan upgrade VPS ke RAM yang lebih besar agar tidak overload dan EA bisa bekerja secara normal. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dilanjut lagi sama Bos Narko ya. Bos Narko bisa sharing atau mungkin mau itu menyampaikan beberapa hal. Oke, sambil saya jawab pertanyaannya. Dari Bos Sayid, Mas, bedanya mikro sama biasa apa? Perbedaannya akun mikro itu 1/100 dari akun standar. Jadi satu lot mikro itu sama dengan 0,01 lot standar. Ya, perbedaannya di situ. Sehingga untuk open lot-nya pun bisa lebih maksimal untuk penggunaan EA. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Jadi kenapa kita pakai akun mikro? Itu tadi benar yang dikatakan sama Bos Niko, itu bedanya di lotnya. Kalau akun sen, $1 itu 100 sen. Kalau mikro, satu lot mikro sama dengan 0,01 lot standar. Artinya kita bisa menggunakan lot lebih kecil daripada 0,01 lot standar. Itu jadi lebih maksimal ketika kita open lot terhadap modal yang kecil seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan akun mikro sama akun standar. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa promonya hari ini ada banyak voucher diskon 300.000 untuk Unspro, diskon 100 hingga 150.000 untuk VPS 1 tahun, ada diskon untuk akun tambahan. Ini yang paling spesial karena baru kali ini kita memberikan potongan untuk akun tambahan. Digunakan sebaik-baiknya agar bisa berdampak baik buat portofolio trading teman-teman. Mungkin itu, teman-teman ada pertanyaan lagi pada malam hari ini dengan tema yang kita bahas. Mungkin ada yang masih ditanyakan atau masih bingung. Sepertinya udah pada paham ya ini ya. Bos Niko, ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari saya sudah cukup, itu materi sudah saya sampaikan juga ke teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, bisa langsung disampaikan di kolom chat aja. Kita. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan lagi, nah ini ada pertanyaan. Kalau ternak akun modalnya terpisah atau gimana? Ya, terpisah. Karena teman-teman akan punya 2 atau lebih akun. Intinya ternak akun itu punya lebih dari 1 akun agar risikonya terbagi dengan akun yang lainnya. Modalnya dipisah-pisah. Kalau kita punya $5.000, daripada diletakkan di 1 akun, mending ditaruh di 5 akun. Seperti itu. Akun saya pribadi lebih dari 10. Mungkin kalau tidak 17-18 akun. Take profitnya saya kecil yang lain. Ya, ada akun yang saya withdraw mingguan, ada bulanan. Semakin banyak akun yang saya punya, saya bisa tarik setiap hari dari beda-beda akun. Jadi lebih asik juga. Gold floating-nya sampai berapa persen? Kecil banget sepanjang berjalan ini. Gold nggak pernah lebih dari 20% untuk setup yang kita share kemarin. Karena setupnya untuk gold itu emang jangka panjang banget. Bisa dibilang mungkin kalau kita mau withdraw ya per 4 bulan, per 6 bulan, atau per tahun.
gold itu kayak kita beli emas, setup ini diciptakan kayak kita beli emas di toko emas, hanya buy only atau long only, nggak pakai transaksi jual, nggak pakai kita hanya beli, kalau harganya naik kita close, terus kita beli lagi, kalau harganya turun, averaging, baru nanti kalau naik agregat take profit. Jadi konsepnya seperti itu. Pair lain bisa, selain AUD USD, pair lain bisa silahkan melakukan backtest terlebih dahulu agar mengetahui kinerja dari setup yang kalian mau gunakan di pair yang lain. Kalau default set itu hanya di reset untuk AUD USD sejauh ini. Jadi jarak averaging-nya, lot awalnya pengkali lot yang 1,8 kali itu diperhitungkan untuk pair AUD USD. Kalau pair lain silakan teman-teman bisa backtest dulu, bisa melakukan optimasi pada backtest juga. Caranya gimana, tutorialnya bagaimana, silahkan tanya ke tim teknis kita, ada nih di sini. Kita juga udah bikin video panduan, kita juga udah bikin PDF panduan, silahkan dipelajari. Semuanya kita kasih lengkap buat teman-teman semua. Supaya apa? Supaya kalau kita pegang tahu cara kerjanya. Backtest 2-3 tahun, 4 tahun ke belakang bisa, asalkan kita punya data chart-nya. Data chart nanti bisa minta ke Niko ya, minta data chart untuk beberapa tahun ke belakang. Nah, nanti bisa minta ke Niko. Kalau saya 10 akun lebih, rata-rata EA-nya di pair apa? Rata-rata kita bisa dicatat AUD USD, kadang ada yang pakai Euro JPY, Euro USD, Euro GBP, ada yang pakai major pair, ada yang gold juga. Rata-rata saya mix di situ. Lebih ke major pair sama Euro dan GBP. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain lagi, teman-teman? Oke, mungkin gitu. Nggak ada pertanyaan lain. 1,5 jam kita diskusi. Sisanya lagi kita mix. Pair-pair yang lain kita mix, Bosnya. Jadi nggak menentu, misalkan nih ada akun yang saya pakai AUD dengan Euro USD. Settingannya juga kadang kita bedakan. Ada yang triggernya buyer seller, ada yang triggernya pivot, resistance, support, ada yang triggernya rounded number. Jadi dicampur-campur. Misalkan nih akun ini pakai AUD USD, dia pakai buyer seller, akun yang satu AUD USD pakai pivot point. Jadi dibedakan settingannya, nggak harus pairnya yang berbeda. Settingan berbeda, hasilnya tentu juga berbeda. Floating kemarin udah di-share di story saya. Total 38.000 sampai malam hari ini. $1. Dengan banyak akun, better upgrade VPS atau beli VPS? Kalau saya pribadi, saya better tambah VPS. Tapi ya harus dipantau satu-satu. Tapi kalau buat teman-teman kan pantau VPS sudah tugasnya tim Unspro. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nanti biar pantau VPS-nya, biar kita yang bantu handle. Tapi kalau mau dijadikan satu VPS juga tidak masalah. Sama aja, itu sama aja. Kalau saya pribadi sih suka ada beberapa VPS. Jadi sekalian saya ngetes kapasitas dari VPS tersebut. VPS 1 dengan VPS yang lain. Itu ada kendala apa tidak, lancar yang mana, sering trouble yang mana gitu. Kalau modal 500 ya itu tadi, per bulan kita rata-rata 3%, 5%, 7%. Bulan ini aja satu hari kemarin floating 9% profitnya. Tuh. Stick itu kita akan bawakan di edukasi yang lain tentang basic trading tentunya. Kalau malam hari ini temanya kita bahas tentang Unspro, tentang menghadapi floating kemarin, tips-tipsnya apa aja, seperti itu.
Oke, gitu. Teman-teman semua, terima kasih buat kehadirannya pada malam hari ini. Thank you Bos Niko juga buat waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, semoga edukasi yang kita berikan pada malam hari ini, semoga tips-tips yang kita berikan pada malam hari ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana memanage psikologi, bagaimana memanage emosional kita agar tidak terjebak di dalam overthinking, agar kita tidak terlalu panik ketika akun mengalami floating. Nah, jadi semoga apa yang kita bawakan pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Itu, thank you semua. Thank you Bos Niko. Thank you juga Bos Ade yang udah menemani sebagai moderator. Thank you buat teman-teman semua. Saya Narko Santoso pamit dulu. Ketemu lagi di webinar selanjutnya. NS Trade System makes everyone trading for living.